selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan menceritakan bagaimana kebaikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini adalah sebuah video pertama kali yang saya buat, dan kiranya video ini ketika Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa mendengar atau melihat video ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Saudara sekalian. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya setiap ayat di dalam bagian ini. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengipit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya yang kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam sepanjang kehidupan kita seringkali menyadari bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Nah, bahkan kita seringkali melihat orang lain, kita lebih mudah melihat kesalahan dari orang lain. Kita sebagai orang yang berdosa patutnya menyadari bahwa bagaimana kehidupan kita yang seharusnya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang seringkali ketika kita melihat orang lain, kita melihat dengan sisi negatif atau dengan sisi kemanusiaan kita, tapi kita tidak melihat dari sisi Allah. Inilah yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita bisa menjadi orang yang bisa membangun orang lain, bukan mencari apa yang menjadi kesalahan orang lain. Sifat kemanusiaan berdosa manusia, inilah yang menjadi pokok utama yang harus kita perhatikan. Manusia yang berdosa telah jatuh pada mulanya di dalam kitab Kejadian 3. Inilah menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita tidak pantas untuk menjadi alatnya Tuhan. Nah, dari sinilah kita melihat bagaimana hidup kita selalu senantiasa melihat orang lain dan keadaan yang bersalah. Tapi kita tidak melihat sebenarnya kasih Allah telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu semua dinyatakan karena belas kasihan. Karena kemurahan Allah, Tuhan menyatakan hal yang demikian. Patutnya kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang berdosa, yang mendapatkan anugerah. Tuhan telah menyelamatkan. Jadi tidak pantas kalau seandainya kita sebagai orang yang percaya melihat orang lain, yaitu dengan kacamata kita manusia, yang memandang orang lain di dalam hidupnya adalah orang yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat diri saya sendiri. Saya adalah orang yang berdosa yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi Allah nyatakan melalui kehidupan Yesus Kristus. Dia rela menjadi manusia
sehingga dia menyelamatkan kita orang yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Patutlah kita mengucap syukur akan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah saksi Kristus. Jadilah orang yang selalu senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, yang berpengharapan penuh di dalam Tuhan. Dan kita boleh menyatakan Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi berkat-berkat bagi orang lain yang di luar sana. Sehingga Kristuslah yang kita nyatakan, bukan kemanusiaan kita. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengajarkan kepada kita. Kita menjadi orang yang lebih tangguh di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang lebih kuat di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, di dalam permasalahan yang begitu mengimpit kita, kita masih memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus katakan, bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang berharga. Dan dia boleh melupakan semua yang pernah dia miliki demi Kristus. Nah, Kristus adalah harta yang terbesar bagi kita. Jadi fokuskanlah hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan menjalani hidup kita dengan sukacita dan damai sejahtera berasal dari Yesus Kristus. Tetap semangat menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sampai akhirnya kelak kita bersama-sama dengan Dia di surga. Dan kita memuliakan Tuhan dengan puji-pujian yang benar di hadapannya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bahwa kita tetap bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.